dengan pemeliharaan trafo ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Pemeliharaan trafo itu apa? Inspeksinya nanti seperti apa ya? Perawatan ringan seperti apa? Perawatan sedang, perawatan berat ya. Nah, ini nanti juga harus diperhatikan. Bagaimana nanti kita melakukan perawatan. Nah, trafo itu kalau berdasarkan statistik yang sering rusak apanya? Ini kalau kita melakukan pekerjaan di bidang trafo ya. Jadi kalau kita lihat di statistik ya, yang paling sering terjadi masalah dengan trafo yaitu yang warna biru Pak ya. 36% lebih itu apa warna biru ini Pak? Insulation. Nah, insulation. Jadi trafo itu yang paling sering masalah terkait dengan isolasinya. Baik isolasi minyaknya ya, isolasi kertasnya, isolasi di basing trafonya. Ini paling banyak, 36%. Yang nomor dua apa ini ya? Yang warna orange, 21%, yaitu terkait dengan belitan atau winding ya. 15% masalahnya ada di basing trafo ya. 12% ada di tap changer. Kalau ada tap changernya, karena tidak selalu ada ya. Yang berikutnya ada di tangki bocor, itu biasanya 4, sekian persen ya. Berikutnya ada di pendingin ya, coolant. Nah, pendingin trafo nanti ada Onan, Onaf, Ofaf, Ovan ya. Terus yang berikutnya ada di inti. Dan yang terakhir itu lainnya, itu 2%. Ini terkait dengan masalah trafo. Nah, bagaimana kita melakukan perawatan trafo? Maka kita perlu melakukan pemeliharaan. Apa saja yang perlu kita periksa, kita maintain ya. Ya sesuai dengan komponen trafo ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa? Tangkinya, radiatornya, pipa-pipa kalau ada ya, katup-katup, sumbat-sumbat. Nah, kita di sini ya periksa apakah ada kebocoran minyak atau tidak. Yang kedua ya, kipas-kipas pendingin kalau ada ini. Karena trafo yang pakai onan kan berarti nggak ada kipasnya ya. Kalau yang pakai kipas berarti minimal ovan. Pompa minyak, lemari kontrol. Nanti kita periksa apakah ada suara atau bau yang tidak normal. Nah, berikutnya nomor 3, apa yang perlu kita periksa? Terminal utamanya, ya, relnya, terminal kabelnya, jumper wire-nya, ya, kita cek di sini. Apakah ada benda asing? Apakah ada binatang? Ini sering kali kadang-kadang ada kucing, Pak ya. Ada kucing di situ ya. Trafonya malah dier, Pak ya. Ini bukan sekali dua kali. Saya sering mendengarkan begitu. Apa Pak penyebabnya? Kucing, eh? Kemarin malah ada yang penyebabnya itu, Pak, apa? Ular. Ada lagi yang penyebabnya apa? Biawak, ya. Di beberapa daerah itu biawaknya panjang-panjang, ekornya panjang. Kalau kena itu ya biar, ya Pak. Ya. Nah, ini harus kita jaga. Ada juga itu apa? Kadal. Kadang-kadang tokek, cicak yang besar. Nah, yang berikutnya adalah indikator minyak. Nah, di sini kita harus periksa. Baik pada tangki maupun pada konservator. Yang kelima basing trafonya di sini. Nah, ini dilakukan pemeriksaan.
Nah, ini kalau mau kita ini semua ya, nanti kita lakukan pemeriksaan ya, termasuk nanti beban trafonya. Ini trafo harus dibebani berapa persen, Pak? Ada yang tahu? 80%, Pak. 10%, Pak. Kurang, Pak ya, bukan 80%. Maksimum. Kurang dari 80, bukan harus dibebani 80%. Beda, Pak ya. Nah, ini di sini. Supaya nanti ya bisa lebih. Nah, ini semua nanti harus kita lakukan pengecekan. Kalau yang pakai konservator, ya di sini ada silika gel yang nanti dicek. Karena oli trafo yang pakai model konservator ini rawan terkontaminasi dengan udara. Sehingga nanti bisa menimbulkan munculnya apa? Gas. Nah, gas ini tidak baik untuk trafo ya, terkontaminasi. Nah, kalau yang menggunakan nitrogen ke asin ya harus dicek nanti tekanan gas nitrogen. Ya. Diafragmanya ya, termasuk tahanan pentanahan. Nah, ini termasuk nanti kalau untuk ujinya ya, uji belitan trafo. Nanti ada ya, uji kekuatan di elektrik trafo. Kadar asam dalam minyak trafo atau acidity-nya itu nanti juga perlu dilakukan pengecekan. Termasuk kekentalan dari minyak trafo, kadar air dalam minyak trafo, ya, warna minyaknya apakah masih sesuai standar atau sudah berubah, kandungan gasnya menggunakan dissolved gas analysis atau DGA. Peralatan proteksinya ya, relay buhulnya, relay sudden pressure, relay temperatur, relay Hansen. Kalau di rumah sakit pakainya kan GGPT, Pak ya. Kalau di rumah sakit pakainya kan ini, Pak ya. Apa Pak GGPT singkatannya? Ada yang tahu? Pak Daniel Indra, apa itu Pak? Apa Pak? Singkatan apa Pak? Proteksi trafo. D-nya detektor, G-nya apa? Gas, P-nya adalah pressure, Sure. T-nya adalah temper. Apa Pak Indra diulangi? Nah, kalau di trafo kan yang dipakai di umum ya rumah sakit ya pakainya di GBT ini, pengamannya pakai ini. Paham ya? Dia deteksi apakah muncul gas ya, pressure-nya masih baik ya, temperaturnya masih sesuai dengan batasannya ya. Nah, ini yang terkait dengan peralatan proteksi. Yang lainnya di sini ya, baut terminal, baut basing, baut bodi, baut pentanahan, ya, spaghetnya, basing primer dan sekundernya, ya, tahanan isolasi, mekanik, limit switch, indikator OLTC dan lain sebagainya. Ini nanti perlu dilakukan, termasuk nanti tegangan tembus dari minyak trafonya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut, Bapak-Bapak sekalian?
Sudah jelas semuanya? Nah, untuk memastikan trafo, untuk memastikan motor listrik, untuk memastikan generator, untuk memastikan feeder atau kabel tegangan menengah dan instalasi tegangan rendah, maka kita perlu melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengujian. Nah, jenis ujinya apa? Ya, ada banyak. Nah, nanti di praktik yang akan kita praktikkan apa? Ya? Yang akan dipraktekkan, yang pertama adalah uji Mager nih. Ini semua udah bisa nguji Mager ya Bapak-Bapak sekalian ya. Pak Mustadir bisa Pak untuk uji tahanan isolasi Pak? Ya Pak, bisa Pak. Kami bisa sama Pak. Ya, bisa Pak ya. Nanti akan dipraktikkan. Yang kedua, nguji polaritas indeks. Kalau polaritas indeks yang diuji hanya yang punya belitan Pak ya. Yang nggak punya belitan jangan diuji polaritas indeks. Izin Pak Ali, Ya, silakan Pak Nasrul. tampilan slide ini apakah masih di 1 sampai 5 atau sudah bergeser Pak yang Maksudnya gimana Pak? tampilan slide yang sekarang ini Pak? Kalau di tempat kami, tempat saya lah, masih maintenance trafo nomor 1 sampai 5. Oh iya toh. Iya. Ini Pak ya. Sekarang berubah enggak Pak? Nah, udah ini baru Pak. Oh, Baru dari tadi nggak berubah ternyata ya. Mohon maaf Pak ya. gara-gara senam tadi mungkin Pak. Gara-gara senam ini tadi ya. Mbak Linda diem aja. Mbak Lindanya asik ya. Lagi monitor para peserta ini. Atau Iya, kebalikan. Bapak. Mbak Linda lagi asik di monitor. Kurang mudeng dengan materinya sih, Bapak, lebih ke situ. Harusnya kalau ada tadi itu kok slide-nya nggak berubah ya. Itu nanti disampaikan. Iya, pantas saya nggak bisa jawab dari DGBT, Pak. Karena slide-nya nggak Wah, berubah, Pak. nggak berubah ya. Ulangi Pak, tadi Pak, di GBT apa Pak? Ayo, jawab lah. DGBT Apa D-nya apa? Distribution Grounding Potential Transformer, Pak. D-nya apa? Detektor ya. Detektor apa? G-nya apa? Gas. Gas. Gas, P-nya apa? pressure, Pressure ya. T-nya tempe temperatur, Pak. temperatur. Jadi DGBT itu adalah alat proteksi yang ada di trafo untuk mendeteksi munculnya gas, munculnya pressure, dan munculnya temperatur yang melebihi dari ambang batas. Kalau itu terjadi, maka DGBT kerja. Paham, Pak? Ya, Pak. Ya, itu kalau yang alat proteksi yang ada di trafo distribusi, Pak ya. Kayak rumah sakit kan proteksinya nggak tadi yang saya jelaskan ya. Nggak ada relay buhulnya, nggak ada relay sudden pressure-nya. Itu diganti pakai DG. Paham ya, Pak ya? Tapi apa beda DGBT yang Distribution Grounding Potential Transformer, Pak? Sama-sama di trafo juga. Ya, kalau trafo itu ada trafo pentanahan ya. Itu namanya bukan DGBT, Pak. Namanya NGT ya. Neutral Grounding Transformer ya. Temennya NGT ada NGR. Kalau NGR apa, Pak? Grounding resistor Pak. Nah, neutral grounding resist. Oh, paham ya, Pak ya? Oke, Pak.
Nah, ini pengujiannya tadi ya, ada pengujian Mager, ada pengujian PI, ada pengujian HiPod, ada pengujian tangan delta. Yang dipraktekkan itu nomor satu, Pak, dipraktekkan ya. Pak Robi ya, itu praktek Mager, Pak ya. Siap, Pak? Ya Pak, siapa? Pak Sahrir, polaritas indeks udah pernah ngetes belum? Iya Pak, Sudah pernah ngetes belum polaritas indeks? polaritas indeks belum Pak. Belum. Nah, nanti akan praktik ya. Nanti akan dikasih tahu cara ngetesnya seperti apa. Ya. Kalau yang hypot itu karena bahaya ini kan merusak ini Pak ya. Ini nggak dipraktekkan. Tangan delta ini juga nggak dipraktekkan ya. Partial distat ya biasanya jarang dipraktekkan karena alatnya mahal ya. Dengan tinggi ya. Ya, untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi ya, partial distat. Yang dipraktekkan nomor 1, 2 ya. Terus yang berikutnya nomor 6. Nomor 6 dipraktek. Sudah pernah ngecek ERT Pak? Tahanan pentanahan? Sudah Pak. Nah, ini nanti dipraktekkan Pak ya. Berikutnya yang dites ya, ya ada banyak nanti yang dites. Yang berikutnya nanti infrared ada ya. Terus micro ohm test tidak, circuit breaker testing optional, relay function test juga nanti optional ya. Ini bisa dipraktekkan atau tidak, tergantung nanti dari nakernya ya. Nah, yang berikutnya ada banyak nih. Ini testing yang bisa kita lakukan baik secara offline maupun online. Nah, yang online itu yang alatnya mahal-mahal, Pak. Ya, kayak MCA itu mahal, Pak ya. Motor Circuit Analysis, mahal itu. EMI juga mahal, Electromagnetic Interference ya. ESA ini juga lumayan ya, Electric or Current Signature Analysis. Pokoknya online-online yang mahal nih. Vibration testing ini mahal. Kalau yang offline itu tidak terlalu mahal ya. Ini kalau di trafo ya, trafo ini ada TTR ya, bukan TTS Pak ya. Ada DGA, ada BDV, breakdown voltage test, ada oil purification ya, ada specific gravity ini untuk baterai dua ini. Specific gravity sama baterai charge testnya itu untuk baterai ya. Uji karakteristik oil, uji furan, furan itu untuk kertasnya ini. Untuk isolasi kertas ya. Terus ada korosif sulfur ya. Ini untuk mengetahui kandungan sulfur yang bisa merusak isolasi kertas dan ada uji sweep frequency response analysis. Ini untuk mengetahui adanya pergeseran inti dan belitan. Maka menggunakan uji SFRA atau sweep frequency response analysis. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Wah, bisa Pak. Nah, berikutnya ada uji OLTC, ada uji relay Bohr, ada relay Janssen, dan ada relay sudden pressure. Nah, kalau di trafo distribusi, ini diganti dengan DBPT. Detektor gas, pressure, dan temperatur. Nah, ini Bapak Ibu untuk pengujian tahanan isolasi. Ini alatnya Bapak ya. Ini alat yang bisa kita gunakan. Alatnya itu adalah namanya insulation resistant tester. Orang umum nyebutnya Mager. Nah, Mager itu sebenarnya merek Pak ya. Ini merek nih ya. Ini merek Mager. Kalau ini bukan Mager, ini Kyoritsu. Karena orang Indonesia itu senangnya kan nyebut merek Pak ya. Contohnya kalau orang Indonesia mau beli sepeda motor tuh nyebutnya apa Pak? Mau beli apa Pak? Honda.
Nah, itu Pak ya. Mau beli Honda dikasih Yamaha ya terima aja Pak. Yang paling parah beli apa Pak? Pompa air. Kalau beli pompa air apa Pak? Sanyo. Hanya. Padahal kasih tokonya apa? Shimizu toh? So, Nggak protes Pak. duluan viral Sanyonya Pak sama Megernya. Ya, Maker, Sanyo ya, Honda. Kalau beli pasta gigi belinya apa Pak? Pepsodent. Apa Pak? Odol ya. Odol. Nah, odol itu ternyata merek Pak. Ini ternyata produk Belanda. Ini saya temukan di Jerman ini Pak. Saya ketemu, loh ada merek pasta gigi mereknya odol. Oh, tak tak lihat yang produksi itu Belanda. Pantesan. Dulu orang Indonesia kalau nyebut apa? Pasta gigi itu odol. Ternyata itu nama produk, Pak ya. Yang paling lucu ini, Pak. Kalau kita nyebut apa ini, Pak? Apa, Pak ini, Pak? Kereta. Kereta. Nah, sepur, Pak ya. Kalau sepur di Indonesia kan ini kereta, Pak ya. Ternyata sepur itu bahasa Belanda, Pak ini, Pak. Kalau di Belanda, tapi salah, Pak. Kalau di Belanda itu sepur itu jalur, Pak. Jalur kereta. Kalau di Indonesia jadi keretanya, Pak ya. Bukan jalurnya. Nah, ini perbedaan-perbedaan ya, makna yang karena adanya ini ya. Nah, ini untuk polaritas indeks. Polaritas indeks alatnya sama. Bisa pakai alat yang ini tadi ya, merek Maker, mau merek Kyoritsu atau merek apa yang lainnya ya. Ada banyak merek ya. Ada banyak merek ya. Ada Hiyuki, ada Kyoritsu, ada Maker ya, ada Crispo, tapi merek Pak Daniel nggak ada, Pak. Kalau Jack Daniel kan ada, Pak, mereknya Jack Daniel ya. Tapi kalau Pak Daniel nggak ada ya. Nah, polaritas indeks alatnya sama, bedanya apa? Kalau kita ngetes Maker itu waktunya 1 menit. Kalau ngecek polaritas indeks itu ada dua ya. Kita ngecek 10 menit dan 1 menit. Hasilnya nanti dibagi. Bisa difahami, Pak, ini? Yang kedua adalah DAR atau dielectric absorption ratio. Nah, ini 60 detik dibagi 30 detik. Jadi DAR itu versi singkatnya untuk ngecek PI. Ya. Paham semuanya, Pak? DAR dan PI sebenarnya untuk ngecek apa? Untuk ngecek apakah belitan, baik itu trafo, motor listrik, ataupun generator, itu terkontaminasi dengan kotoran atau tidak. Maka kita perlu cek dengan menggunakan PI. Nah, ini standarnya ya menurut IEEE. Kalau nanti ketemu PI-nya sekian, dan ini di sini. Yang paling baik ya di mana ya? Di atas 4. Paling Izin, jelek di Pak. mana ya? Paling kecil. Gimana Bapak? Silakan. Pernah pengalaman, Pak. Ini kita ngukur PI di trafo, Pak. Itu Mm-mm. nilainya itu di bawah 2 Pak. Sekitar 1,5 kalau nggak salah PI-nya. Hmm. Tapi nilai megarnya itu udah giga, Pak, nilainya, Pak. Giga ohm. Itu Ya, apakah termasuk dipertanyakan atau gimana, Pak? Ya kan soalnya kan sudah giga sih, Pak.
Magernya, Pak. Cuman Ya, pas kita nyari PI-nya itu di bawah 2. Itu ya, apakah bisa diterima atau bagaimana, Pak? ya. Kalau di bawah 2 ya, itu masuk kategori di sini questionable ya. Jadi kalau di trafo ya, kalau di generator kan nanti harus dilakukan pendinginan ya. Nah, kalau di trafo itu harus dilakukan eh, pembersihan terhadap kontaminasi. Ini berarti menunjukkan ada kontaminasi belitanya itu sehingga dia ya nilai PI-nya itu berada kurang dari 2. Nah, ini memang harus dilakukan kalau untuk di bawah 2 menurut standarnya IEEE, kalau di atas 1,5 masih oke, masih bisa dioperasikan. Tetapi nanti sambil dicari ya dan sambil dipantau. Tetapi kalau yang tidak direkomendasikan itu di bawah 1,5 karena ini udah jelek ya. Kalau di bawah 1 ya ini sudah masuk dalam kondisi bahaya. Ini menurut rekomendasi dari siapa? IEEE pada item IEEE 2000 ya. Bisa dipahami, Pak? Jadi sebenarnya PI yang rendah itu menunjukkan belitan pada mesin listrik ya, baik itu motor, trafo maupun generator itu pertama itu nyerap uap air ya. Yang kedua dia itu terkontaminasi. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Bisa dipahami, Bapak? Baik, Pak. Ini Kalau terkait dengan ya silakan. kalau seperti trafo itu Pak, contohnya kalau yang dia sedang running, itu kalau yang mengharuskan kita melakukan pengujian polaritas indeks ini, indikasi-indikasi seperti apa, Pak? Polaritas indeks dilakukan ini untuk pada posisi offline, Pak. Tidak pada Kalau dia posisi sedang, online. kalau dia sedang running, apa sih indikasi di trafo itu yang kita mempertanyakan harus melakukan pengukuran PI ini, Pak? Kalau dia sedang running, Pak ya. Kalau sedang Apa sih running, ya, Pak? apakah nanti indikator-indikator apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan testing ini, Pak ya? Ini sebenarnya Betul. tes polaritas indeks ini kan sama dengan ini, Pak ya. Sama dengan tahanan isolasi. Jadi nanti kalau kapan sih kita mau, nah, biasanya kalau untuk tahanan isolasi kan dilakukan pada saat kita itu kan pada posisi overhaul ya. Nah, kalau kita trafo itu menunjukkan gejala yang ya menunjukkan dia akan terjadi kerusakan, maka ya tetap harus diberhentikan. Nah, setelah berhentikan kita testing tadi. Misalkan ya kalau di trafo ya panas. Nanti dicek ini panas tapi kok apa namanya dari sisi bebannya tidak masih dalam normal ya, kurang Ya. dari ini, tapi kok panas. Yang berikutnya trafo eh, mengeluarkan suara dan suaranya ini mengganggu ya. Nah, ini juga perlu kita lakukan uji. Intinya adalah kondisi-kondisi dari trafo yang menyebabkan dia itu bekerja pada kondisi yang tidak normal atau abnormal. Panasnya berlebihan, muncul suara, ya, terus muncul vibrasi juga, ya, kalau kita ukur dari runningnya dia. Nah, ini maka kita perlu melakukan pengujian-pengujian. Nah, pengujian itu kan perlu dilakukan. Ada pengujian yang sifatnya tidak merusak. Kalau untuk apa namanya resistant testing ini mau kita uji berapa kali pun tidak masalah karena tidak merusak. Ada uji yang merusak. Nah, kalau yang merusak ya kayak misalkan BDV yang merusak Pak ya, breakdown voltage, maka kita sampel. Tapi kalau yang uji high pot ya itu kan merusak juga. Karena high pot itu kan tujuannya 2. Ya. Biasanya itu untuk belitan baru Pak ya. Kalau kita habis melakukan rewinding,
untuk memastikan bahwa hasil rewinding kita baik, itu diuji pakai hyper. Jadi uji itu ada dua macam. Uji itu pertama adalah uji pada saat kita melakukan commissioning, Pak. Commissioning itu kan awal, Pak ya. Kalau di awal itu kan masih garansi, Pak ya. Jadi commissioning ya dikasih kondisi-kondisi yang nanti akan kita operasikan. Supaya nanti kita bisa pastikan bahwa alat ini itu nanti kalau kita kasih beban sekian aman. Termasuk bebannya kita naikkan, turunkan, nanti responnya nanti seperti apa. Nah, yang kedua adalah pengujian-pengujian yang berkala ini. Atau pengujian yang dilakukan pada saat sebuah peralatan ini menunjukkan gejala-gejala yang tidak normal. Bisa dipahami ini Pak Nasrul? Ya, bisa Pak. Ya seperti manusia lah Pak ya. Kapan kita melakukan cek dalam Pak ya? Ya, kita perlu tahu gejalanya seperti apa gitu kan. Yang Betul Pak. Kadang kita perlu tahu, tapi kadang-kadang nggak perlu tahu Pak ya. Pokoknya kan kalau di kantor biasanya setahun sekali dites toh Pak. Mau ada tanda-tanda atau tidak kan dicek toh Pak. Gratis Pak ya. Biasanya kalau karyawan di atas umur 50 tahun mesti dicek. Kalau ya tempat sekali Pak Nasrul gimana Pak? Sama nggak? sama sekali setahun Pak. Pokoknya ada gejala, nggak ada gejala kan dites Pak ya. Cuma masalahnya Pak Nasrul berani nggak kalau dites? Karena jadi tahu Pak ya, wah ternyata kolesterol saya tinggi. Ternyata asam urat saya tinggi. Berarti kalau kita sangkutkan lagi dengan maintenance tadi Pak, PM, Mm-mm. PDM, corrective maintenance, saya belum melihat ada komponen seperti CT itu Pak. Padahal CT fungsinya sangat penting sekali karena apalagi kita sangkut pautkan dengan untuk proteksi. Berarti Mm-mm. CT ini termasuk run to failure ya Pak ya? Ya, CT itu ya current transformer ya Iya betul. atau trafo arus. Itu trafo pengukuran Pak ya. Trafo Iya. pengukuran itu ya sangat penting ini. Karena itu menentukan keandalan dari sistem proteksi. Nah, kalau untuk keandalan sistem proteksi harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian juga. Termasuk nanti untuk power supply relay-nya, Pak. Itu nanti ada pemeriksaan dan pengujiannya, Pak. Sama. Selain selain kita tahu dari parameter yang dikeluarkan kayaknya seperti dari CT itu atau kalau kita bandingkan dengan rasionya, Mm-mm. selain itu apakah ada cara lain atau gimana Pak? Ya, CT kan nanti ada karakteristik dari masing-masing CT-nya, Pak ya. Tingkat kejenuhannya nanti seperti apa. Itu nanti juga harus dilakukan pemeriksaan. Karena CT itu kan kuncinya di perbandingan arusnya, Pak. Jangan Iya, sampai nanti kita baca baca alat ya kan, alat proteksi ini nggak pas. Kalau bacanya nggak pas, berarti aksinya mesti nggak pas juga. ya bahaya ke proteksi juga Pak. Betul. Maka harus dilakukan kalibrasi Pak. Kalau CT Pak ya, maksudnya kalibrasi kalau itu Pak. Berarti itu jatuhnya nanti masuk ke nggak bisa kita taruh di ini ya Pak ya di PDM atau PM gitu kan. Ya kalau Paling CT dia itu paling tergabung dengan ini ya overhaul seperti overhaul trafo gitu ya. ya kalau untuk CT kan biasa kalau untuk peralatan proteksi kan ada utama sama backup toh Pak. Hmm. Kalau yang kritikal kan nanti ada yang proteksi utama, nanti ada yang backup kan. Jadi nanti ada koordinasi toh, Pak. Proteksi itu nggak mungkin tunggal kan, mesti ada tingkatan-tingkatannya. Nanti koordinasinya. Seumpama ada gangguan di sini gagal, nanti di sini kan dia membackupnya. Nah ini tergantung engineer Pak nanti Pak. Menyusun bagaimana sistem proteksi ini, karena sistem proteksi itu kan syaratnya harus andal. Ya, syaratnya ada 5 Pak. Yang pertama andal. Andal itu nggak boleh salah kerja.
Kalau ada gangguan harus kerja. Tapi kalau ada bukan gangguan, tapi kondisinya mirip gangguan, itu nggak boleh kerja, Pak. Contohnya apa? Starting, Pak ya. Bapak starting motor. Itu mirip gangguan atau tidak? Kan mirip gangguan, toh, Pak. Bapak Oh, melakukan starting motor, itu kan arusnya kan bisa, kalau yang dol, arusnya bisa sampai 6 kali, Pak ya. ya 4 kali lebih, Pak. Ya, bisa sampai 6 kali, Pak. Kalau full load ya, misalkan contoh kalau di PLTU, Pak ya. PLTU untuk motor penggerak konveyor batu bara. Konveyor batu bara misalkan ada flicker, Pak. Kan mati itu, Pak. Ya, Ya kan? Habis mati kan direstart ulang tuh, Pak. Nah, kalau mau restart ulang kan nggak mungkin batu baranya diturunkan dulu tuh, Pak. ini jelas. Batu baranya kan udah ada di situ. Begitu di start kan arusnya tinggi sekali. Berat soalnya. Nah, begitu kita starting, arusnya kan bisa 6 kali tuh. Boleh nggak peralatan proteksi kerja di situ? Pada saat kita starting motor batu bara tadi. T-nya lagi lihat, Pak, lamanya. Nah, maka nggak boleh, Pak. Maka harus dilakukan tunda waktu di situ. Ya kan? Jadi nanti ada relay arus lebih kita setting. Supaya nanti kalau ada kondisi yang mirip gangguan, ya kita Saya dekat tidak tahu, situ. Pak. Iya. Demikian, Pak ya. Bisa dipahami, Pak ya? Oke, Pak, siapa? Ya, jadi kalau untuk CT ya nanti masuknya di peralatan proteksi. Nah, peralatan proteksi nanti ya dilakukan riksa uji, salah satunya kalibrasi. CT-nya dikalibrasi, ya, terus nanti termasuk power supply-nya juga. Sering kan, Pak ya, power supply-nya ngedrop ya. Pas waktu dicek tegangannya tinggi, tegangannya 48, tegangannya 110, oke ya kan. Tapi begitu ada gangguan, dia nggak mau trip. Kenapa? Ternyata ngedrop tegangan. Ini sering terjadi. Maka di situ harus ada ya pemeriksaan, harus ada pengujian terkait dengan masing-masing komponen ya, supaya andal tadi. Nah, ini pengukuran untuk PI maupun DAT ya. Ini untuk peralatan yang dari maker itu dilengkapi dengan ini, Pak ya. Dilengkapi dengan pengukuran PI dan DAT. Jadi nggak manual ya. Kita tinggal tekan tes saja, ini langsung kita pilih di PI ya. Kita tekan tes, nanti dia akan menghitung mundur. Berapa menghitung mundurnya ya? Menghitung mundurnya tadi kan berapa menit, Pak, tadi, Pak? 10 menit, Pak ya. 10 menit itu berapa detik, Pak? 600 detik. Begitu kita tekan, nanti dia akan menghitung mundur. Nilai PI-nya nanti dia kalau sudah selesai akan muncul. Ini contohnya. Ya. Ini kalau kita tes dengan menggunakan polaritas indeks pakai alat ini, ya, kita tekan untuk tesnya, otomatis dia nanti akan menghitung mundur. Kalau pakai alat yang tidak ada PI dan DAR-nya, ya kita hitung pakai stopwatch. Ya. Nah, ini tadi ya standar yang direkomendasikan oleh IEEE ya. Ini untuk DAR-nya, ini untuk PI-nya. Nah, yang berikutnya HiPot. HiPot itu uji merusak ya. Namanya HiPot yaitu high potensial, memberikan tegangan yang lebih tinggi. Nah, berapa tegangannya? Nah, ini juga tergantung pada jenis yang mau kita uji. Kalau yang diuji kabel, kita menggunakan referensinya IEEE 400.2. Berapa nilai tegangan? Nah, ini kita bisa lihat. Ini ratingnya, ini untuk testing phase to ground-nya, ini untuk acceptance test, ini untuk maintenance test. Acceptance test misalkan Bapak beli baru, ya kan? Kadang-kadang kita melakukan FAT, Pak ya.
Apa itu FAT, Pak? Factory Acceptance Test. Factory Acceptance Test. Nah, ini pakainya yang ini. Tapi kalau Bapak maintenance jangan pakai ini, Pak. Bahaya, Pak ya. Pakainya yang ini lebih kecil ya. Garansi nggak ada lagi. Nah, kalau yang ini kan garansi, Pak ya. Kalau dites jebol ya garansi minta ganti baru. Tapi kalau maintenance ya kita turunkan. Nah, kalau diuji-uji kan nanti ada FAT, ada SAT ya. Kalau F itu factory, kalau S itu site ya, site acceptance test. Nah, ini bisa berbeda tergantung dari kesepakatan. Nah, kalau untuk motor, generator dan trafo itu pakainya tidak pakai ini ya, tetapi pakainya breaker. Standarnya gimana? Ini ya, rumusnya ini. Nah, ini untuk motor-motor besar, Pak ya. Kalau mau pakai hypo, tegangannya berapa? Kalau yang tegangan 460 ya kita pakainya sekian. Kalau tegangan 4 kV ya kita pakainya sekian. Kalau 6 kV ya tidak dihitung aja. Bisa dipahami ya, Pak ya? Kalau rumah sakit jarang motor 6 kW, Pak ya. Motornya kecil-kecil, paling motor pompa air kecil ya. Tapi kalau yang di industri kayak Pertamina, kayak Petrokimia, terus kayak di apa namanya Indonesia Power ya dan lain sebagainya, ini motornya besar-besar. Yang berikutnya ada juga rekomendasi dari double, ini Pak ya, ini rekomendasi dari double. Tegangan ujinya sebesar ini ya. Ini bisa pakai AC, bisa pakai DC menurut double. Kalau AC nanti ada dua, bisa pakai frekuensi rendah dan bisa pakai frekuensi normal. Nah, ini nilainya di sini, Pak. Yang berikutnya adalah rekomendasi dari electric machinery ya. Ini mengambil referensi dari Jerman IDE 0530. Ini kalau rotating mesin yang kapasitasnya sekian, tegangan ujinya berapa? Semakin besar tegangan ujinya semakin besar. Ini kalau kita mengambil referensi dari electric machine. Kalau Bapak baca beda-beda, Pak. Nah, nanti kita pilih yang mana ya. Pilih yang kalau produk Jerman saya lebih merekomendasikan pakai electric machine. Kalau Bapak pakainya produknya double ya, ya pilih pakai rekomendasi dari ini ya. Kalau Bapak pakai produknya dari Becker ya, internasional di sini ya kita pakainya di sini. Bisa difahami ya Pak ya? Nah, berikutnya apa? Infrared termografi. Ya, ini yang kita gunakan untuk apa namanya? Predictive maintenance ya. Nah, ini mengukur hotspot, perbedaan ya, perbedaan temperatur ya. Aplikasinya di mana ya? Kalau di elektrik ya di sini. Contoh penggunaannya di mana ya? Ini kalau di mekanik ya, untuk mengetahui apakah kopel motor itu senter atau tidak. Ini kita bisa lakukan ya pengecekan. Oke. Nah, kalau di panel ya, ini kita bisa ukur ya. Ini contoh pengukuran di panel. Ini sebenarnya di kanan ada suhunya cuma kepotong ini ya. Saya nggak tampilkan suhunya. Ini ada suhu-suhunya. Ini kan warna-warna, Pak ya. Ini kalau kita lihat. Ini warna merah ini menunjukkan suhu yang tinggi. Nah, berapa standarnya kalau di panel? Kita harus ngerti, Pak. Berapa toleransi yang masih diperbolehkan? Nah, dari sini kita bisa mengetahui, oh ini panas ya. Penyebabnya apa? Apakah karena itu kendor, apa itu kotor, apakah itu bebannya tidak seimbang, ya? Apakah ada elektromagnetik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalau kita lihat di trafo, ya. Ini pengecekan panas di trafo.
Ini tampak visualisasinya, ini tampak kita ukur dengan infrared termogram. Nah, di sini ada titik panas sekian, Pak ya. Berapa ini, Pak? 70,02. Nah, ini sudah mulai dianalisis. Karena ini kan butuh analisis, Pak ya. Maka kita harus ngerti ya. Teorinya harus ngerti ya. Oh, kalau di sini panas itu penyebab kemungkinannya apa? Maka kita analisis satu persatu. Apakah ada fault connection ya, apakah ada loose, apakah ada dirty, apakah overload, apakah sistem pendinginannya yang tidak berfungsi dengan baik, apakah ada electromagnetic induction ya, atau yang lain. Ataukah ada ketidakseimbangan beban ya. Bisa dipahami semuanya Bapak sekalian? Nah, ini contoh Pak ya. Ini tampilan fisik. Kalau kita lihat pakai mata telanjang. Ini kalau kita cek pakai apa? Infrared termogram. Nah, ini kelihatan sekali Pak di sini. Ini warnanya merah menyala. Ini suhunya sampai berapa ini Pak? (101,7). 101,7. Padahal yang standar berapa di sini? 50. Perbedaannya berapa ini? Delta V-nya berapa? Tinggi sekali. Maka di sini harus kita analisis. Ini kira-kira apa? Nah, ini membantu. Infrared termografi itu sangat membantu. Ini kalau kita biarkan ya bentar lagi ini akan meledak. Jebol ya, tidak kuat, terlalu panas. Isolatornya rusak ya, kalau dibiarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dia akan terjadi short circuit ya. Nah, berikutnya adalah partial discharge ya. Ini partial discharge, ini salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Melakukan predictive maintenance juga ya. Ini alatnya ada banyak jenis alat ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran partial discharge. Nah, partial discharge itu apa toh? Partial discharge itu peluahan parsial. Jadi yang namanya elektron pada sistem kelistrikan itu ada yang taat asas, ada yang tidak, Pak ya. Nah, yang tidak taat asas ini dideteksi ini, Pak. Nah, biasanya kalau ada elektron ya, misalkan begini nih ya. Ini kalau kondisi isolasi yang kondisinya tidak baik ya. Ini kalau kita lihat secara visual itu mungkin tidak ada masalah. Tapi begitu kita lihat dalamnya ini udah retak-retak kayak gitu. Paham maksud saya Pak ini Pak? Jadi ini kalau dibiarkan operasi ya tinggal nunggu waktu aja jebol ya. Karena dalamnya udah nggak kuat. Nah, deteksinya pakai apa? Deteksinya pakai yang pertama pakai panas yang timbul, yang kedua pakai cahaya yang dimunculkan, dan yang ketiga pakai suara. Nah, ini dikombinasikan menjadi electromagnetic wave ya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak sekalian? Nah, contoh misalkan analisisnya begini. Ada banyak alat ya, jenis alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur partial discharge. Ini misalkan kita ukur ya, berapa nilai Qmax-nya di sini. Maka di sini akan muncul. Maka muncul distribusinya di sini ya. Ini yang fase S-nya. Distribusinya berbeda. Ini fase T-nya ya.
Nah, bagaimana analisisnya? Ya, ini memang dibutuhkan nanti ya pemahaman yang mendalam terkait dengan partial distance. Misalkan kita nanti basisnya pakai apa? Contohnya misalkan kalau kita pakai standarnya ini ya untuk partial distance. Kalau tadi nilainya sekian masuk kategori goods. Tadi kita cek, ini nilainya berapa? Fase R nilainya 3,768 maksimumnya. Fase S 4,295. Fase T 2,546. Maka semuanya kurang dari 10 nanopolo. Maka kategorinya. Tapi kalau kita pakai kategorinya ini ya, PD Tech itu masuk medium, Pak. Nah, ini loh, Pak. Tadi yang pertanyaan tadi ya. Kita itu mau pakai kategori ini atau ini? Bisa difahami nih, Bapak-Bapak sekalian. Kayak grounding. Grounding itu 3 ohm baik atau tidak, tergantung referensinya. 1,5 ohm itu baik atau tidak, tergantung referensinya. Kalau referensi kita pakai Puil 2000, 3 ohm itu udah bagus. Tapi kalau pakai referensi yang produknya Schneider, 1,5 itu belum cukup. Bisa difahami ya Pak ya? Maka tergantung nanti kita referensi. Apakah kita mau yang memenuhi persyaratan yang tinggi atau yang sederhana. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut Bapak sekalian? Ini udah jam 3 ini ya. Masih semangat? Mbak Lindanya nguap-nguap, Pak. Oh, Mbak Lindanya yang ngantuk ya. Ya, dan nanti saya Jam-jam cepatkan ya. rawan. Nanti habis ini latihan lagi ya. Tadi latihan soalnya udah bagus-bagus belum nilainya, Pak? Saya cek dulu ya. Dicek saja Bapak, sepertinya Oh, sudah oh. semua yang mengerjakan soal latihan. Kalau ngerjakannya udah semua, masalahnya nilainya. Oh, ada yang bagus ini, ada yang sudah 100, tapi dua kali ngerjakan ini. Nah, yang sudah 100 lumayan ini, ada beberapa ya. Tapi masih ada juga yang di bawah 50. Nanti yang masih belum, yang masih di bawah ini harus ngerjakan ulang nih. Masih ada beberapa ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti latihan lagi nanti ya. Yang 100 udah banyak ini ya. Nggak saya sebutkan ya yang nilainya. Pak Nasrul berapa nih Pak Nasrul? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu Mudah-mudahan, ya. mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Pak Arif berapa Pak Arif tadi? Ya nanti yang belum mencapai nilai yang 70 ke atas, latihan lagi ya Bapak-Bapak sekalian ya. Supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Nah, sekarang eranya adalah maintenance-nya ya. Caranya gimana? Kita melakukan integrated online monitoring. Kalau zaman dulu maintenance kan harus datang ke tempat Pak ya. Kalau sekarang enak Pak pakainya di sini ya. Tinggal di control room ya kita ngecek ya kondisi dari peralatan yang mau kita monitor. Contoh misalkan kalau Bapak pakai produknya Schneider nih ya. Ini kalau pakai punya Schneider Bapak tinggal hubungkan ke peralatan, Bapak tinggal cek lewat ini Pak ya. Sama punyanya Siemens, punyanya ABB juga ngeluarin ya produk-produk untuk melakukan online monitoring secara terintegrasi. Udah ada IoT-nya ya, Pak ya? Nah, kalau IoT nanti tambahan lagi ya. IoT nanti bisa diakses dari HP Bapak nanti ya.
Kalau yang Schneider ini juga sudah ada nih fasilitasnya nanti. Cuma nanti nambah lagi tuh. Semakin lengkap fiturnya nanti biayanya nambah, Pak. Nah, ini Pak ya. Ini bisa diakses pakai HP ya, Pak. Bisa diakses pakai ini. Nanti Bapak-bapak bisa coba ya. Mulai dari mana? Mulai dari panel tegangan menengah. Ini incoming-nya sampai ke pemakaian. Ini bisa kita kontrol. Ini zaman Nikola Tesla nemukan listrik belum ada, Pak ya. Nah, sekarang ada ya. Apa saja fiturnya ya? Banyak yang bisa kita lihat. Nanti Bapak-bapak bisa ngecek ya kalau mau lihat ya. Nah, ini sistemnya Bapak asalkan kalau pingin kontrol dengan mudah ya. Ini nama produknya Power Monitoring Expert. Kalau produknya Schneider ya. Kalau produk yang lain banyak nanti ya. Nah, ini ya. Kita bisa ngecek di situ. Masing-masing equipment-nya seperti apa, nanti kita bisa detailkan. Kalau Pertamina udah pakai belum, Pak? Pak Nasrul udah pakai? Yang seperti ini, Pak. Ya, kayak gini, Pak. Nah, ini Oh, kita udah sih, Pak, di SCADA Center kita pusat pengaturan ini. udah terhubung semua, Pak ya? Ya, bisa parameter-parameter di semua gardu bisa dilihat termasuk recloser yang di pool di lapangan juga udah mungkin ada 80% bisa dimonitor. Sudah terhubung dengan SCADA berarti, Pak ya? Sudah Pak, ya. Cuman ya kendalanya terkadang-kadang beberapa yang posisinya jauh tuh sinyal Pak. Perlu diperkuat lagi. Ya, sinyalnya pakai apa di sana? WiFi atau pakai PLC? Dua-duanya ada Pak. Pakai WiFi ada, pakai PLC ada ya? Ya. Ya, kalau pakai PLC harusnya nggak masalah toh, Pak? Kan pakai kabel toh, Yang problem tadi yang ini WiFi tadi Pak. yang WiFi ya. Ya kalau WiFi memang kalau sinyalnya jelek ya. Kalau mendung biasanya, Pak ya? Ya, itu dia. Kadang dia posisinya juga di agak sedikit di lembah, jauh dari transmitter dan receiver. Kalau di rumah sakit gimana, Ibu? Sudah ada belum? Ada sih Pak, tapi beberapa Pak baru baru menuju ke sana Pak, yang sistem smart online Pak. Baru menuju ya. Ya. Iya Pak. Semoga ke depan sudah bisa diimplementasi. Karena enak, Pak ya. Rata-rata Pak yang menggunakan sistem ini Pak, rumah sakit pusat Pak. Rumah sakit pusat ya mestinya sudah ya. Kalau daerah masih belum, Pak ya. Sebagian besar Pak, 100% belum Pak kalau daerah. Terkait anggaran Pak. Ya, anggarannya belum. Ya. Tapi nanti ke Mantap. depan akan muncul, Pak ya. Ya, Nggak Nanti usah semoga. khawatir. FAT-nya ke Jerman Mas. Ya, Ah, siap. FAT-nya ke Jerman nanti ya. Siap, siap. Siap Pak Nasrul. Agak-agak Pak Ali. Boleh nanti saya temani nanti ya. Oke ya, ini nanti kita bisa cek ya. Parameternya semua bisa dicek. Nah, ya. Di circuit breakernya, di equipmentnya ya. Ini di breakernya, breakernya, di statusnya, trip historinya, trip kurvanya nanti bisa dicek semua Pak ya. Trip lognya, optional protection, semuanya nanti bisa diakses. Termasuk dari HP Bapak. Ini kalau Bapak mau nyoba nih ya, ini saya punya alamatnya nih ya. Ada di mana ini? Sebentar. Nah ini Pak.
Bapak kan sudah ada filenya toh, Pak? Ini tinggal diklik aja ini, Pak. Nanti username-nya demo, password-nya demo. Kalau Bapak nanti ingin ngecek, Pak ya, nanti bisa mengetahui ya. Tapi ini tidak apa namanya sistem yang live ya. Ini hanya untuk melihat aja, view saja ya. Ini hanya melihat untuk view sistem yang ada di sampel ya. PM demo ya. Nah ini nanti Bapak-Bapak bisa melihat nih ya. Kesehatan dari alat-alat ini bisa dicek nih. Ini berapa persen untuk total harmonic distortionnya masing-masing ini Pak ya. Jadi nanti enak Pak untuk ngecek oh tempat kita itu power quality-nya gimana. Ya dicek aja Pak. Harmoniknya berapa di sini ya. Oh di sini nanti power faktornya berapa. Ini mas terukur semua Pak. Bapak nggak usah ngecek secara manual ke lapangan Pak ya. Ini kita bisa cek tentang apa ini breaker capacity-nya ya. Ini kapasitas sekian dibebani sekian. Oh ini masih aman semua. Oh ini yang ini ya enak semuanya Pak. Dengan adanya ya PM monitoring ini ya power monitoring. Nih untuk panelnya nanti kita bisa cek juga di sini semua datanya. Ini semuanya bisa dicek Pak ya. Ini Bapak kalau mau ngecek nanti tadi linknya Pak ya. Udah ngerti Pak ya? Kalau nanti Bapak-Bapak mau mencoba, ini link demonya, Pak. Tinggal diklik aja, nggak usah diketik ya. Itu di copy paste, taruh di web browser. Nanti kalau muncul login, ininya demo, passwordnya demo. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau udah ngantuk ini? Pengen selesai, Po? Ya, Pak. Sudah pengen nih Pak Nasrul nih ya. Ini bentar lagi, Pak ya. Aspirasi Mbak Linda, Pak. Aspirasi Mbak Linda, mantap. Nah, sekarang yang model machine condition monitoring ini juga yang berkembang ya, yang banyak sekarang. Ini kalau di pembangkit gimana ya? Contohnya ini TSI ya, Turbine Supervisory Instrument. Ini nanti kita bisa cek. Apa sih yang perlu dicek di turbin itu ya? Ini perlu dilakukan monitoring ya, vibrasinya, speednya, ekspansinya, eksentrisitasnya, phase reference-nya, ya, dan lain sebagainya. Nah, ngeceknya pakai apa? Ya, pakai aplikasi. Monitoringnya pakai apa? Nah, ini parameter yang dimonitor apa saja, ya. Ini. Nah, sekarang teknologi terkait dengan maintenance itu luar biasa, ya. Sehingga maintenance itu tidak terlalu berat, ya. Sudah selesai, Mbak Linda. Monggo, Bapak-Bapak, ada yang mau ditanyakan, ya? Sudah jelas semuanya? Ada yang mau Oke, ditanyakan? Pak Ali. Ya, silakan, Pak Pak Ali, Ari Chandra. Ya, saya itu sering melakukan pengukuran PI apa? PI ya, polaritas indeks. polarization index Ya, ya, di apa, Pak? Di mana, Pak? Motor atau generator? di motor, Motor. Ya, oke. di motor. Nah, itu ketika kita lakukan pengukuran itu selalu di bawah 1,5. Nah, Mm-mm. ketika saya oven melakukan pengeringan di stator winding itu, Mm-mm. uh, hasilnya pun tetap sama, nggak ada perubahan gitu. Apakah ada treatment lain untuk memperbaiki PI itu, Pak? Ya, terima kasih, Pak ya. PI itu menunjukkan apa? Ya, PI itu menunjukkan adanya kontaminan. Kontaminan itu kotoran, Pak ya. Yang kedua, PI itu menunjukkan belitan menyerap uap air.
Kalau penyebabnya itu uap air, Bapak panaskan, itu nanti akan naik. Uap airnya kan hilang, Pak ya. Nanti kalau manaskan disesuaikan dengan kelas isolasi, Pak ya. Jangan dipanaskan tanpa melihat kelas isolasi, nanti bisa terbakar tuh. Nah, yang kedua kok dipanaskan tapi kok tetap. Berarti di situ bukan uap air lagi, Pak ya, tetapi apa, Pak? Kontaminan, ya. Nah, kalau kontaminan gimana? Ya dibersihkan, ya. Belitanya nanti dibersihkan di situ supaya nanti bersih. Setelah bersih dikeringkan, ya. Setelah dikeringkan dulu baru nanti diuji lagi. Coba dibegitukan, Pak ya, untuk menghilangkan kontaminan tadi, ya. Jadi kalau kontaminannya itu tidak hilang, ya di situ. Kalau dibersihkan, dikeringkan sudah nggak bisa, berarti kontaminannya sudah masuk ke dalam. Berarti memang sudah harus dilakukan rewinding, ya. Karena kalau di bawah 1,5 itu tadi, Pak ya, boleh dioperasikan tapi dengan pengawasan ketat, ya. Karena rawan nanti di situ terjadi apa? Short ya. Kalau terjadi short nanti bisa membahayakan. Demikian ya Pak Ari Chandra ya. Bisa dipahami Bapak? Paham, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Ya, sama-sama Bapak. Ya, Pak ada yang lain? izin nanya Pak. Ya, silakan, monggo. Tadi yang slide punya Pak Ali itu IEEE yang nomor berapa Pak ya? Soalnya saya cari di IEEE 43 tahun 2000 dan tahun 2013 itu minimum untuk kelas A5. Yang mana Pak? Yang ini. 3000, 43 tahun 2000 Pak. Yang Kalau untuk saya lihat PI ini berapa? minimum Mm-mm. kelas A 1,5 Pak. Ya, kalau kalau itu minimum ya Pak ya. Benar, kalau kalau per kelasnya beda ya. Jadi memang kalau minimumnya ya untuk kelas A itu 1,5. Kalau yang kelas B dan F itu 2 Pak. Benar, kalau itu minimumnya. Kalau tadi tidak ada minimum toh Pak. Tadi hanya klasifikasi saja. Nah ini Pak. Ini tidak ada minimumnya Pak ya. Memang di tabel ini ada 2. Ada 2, yang pertama itu klasifikasinya. Yang kedua itu nanti rekomendasi minimumnya berapa. Bisa dipahami Pak? Nah untuk rekomendasi minimumnya betul. Yang kelas A itu 1,5 ke atas. Tapi yang kelas B dan kelas F, IEEE merekomendasikan 2 ke atas. Demikian ya Bapak ya. Bisa dipahami Bapak? Oke Pak, baik Pak. Ini tapi ada catatan Pak. Ya, Jika pengukuran 1 menit insulation resistan di atas 5.000 mega ohm atau 5 giga ohm, maka kalkulasi PI tidak diindahkan. Berarti kalau misalnya kasus seperti saya tadi Pak, ketika megernya sudah di atas 5 giga, berarti PI ini sudah ini Pak ya, sudah tidak diperindah Pak ya. ya kalau menurut rekomendasinya IEEE memang betul ya. Tapi tetap kalau berdasarkan apa namanya rule of thumb sih ya. Kalau di rule of thumb itu tetap PI itu penting karena itu kaitannya dengan tadi ya penyerapan uap air tadi. Mungkin yang perlu diperbaiki apakah Bapak mengukur PI-nya benar atau tidak ini loh Pak. Mestinya ya kalau kita mengacu pada rekomendasi IEEE kalau tahanan isolasinya itu tinggi, mestinya PI-nya juga tinggi, Pak. Nah, ini kalau tahanan isolasinya tinggi, kok nilai PI-nya rendah, nah ini ada pertanyaan, apakah Bapak ngukurnya udah benar, ya? Bisa dipahami, Pak, ini, Pak? Nah, ini tadi mengukurnya nanti Bapak harus dipastikan di sini. P 10 menit dibagi P 1 menit. Bapak ngukurnya pakai apa, Pak? Pakai magernya sudah ada fasilitas PI-nya atau pakai manual, pakai timer? Ini Pak, kemarin ini Pak, trafo baru Pak dari Bambang Jaya Pak, dan Hmm, disaksikan oleh orang pabrikan langsung Pak. orang Boleh saya pabrikan share langsung. screen Pak? Ya, ya, oke, boleh, boleh, silakan.
Oh, ini trafo baru ya? Mm-mm. Mbak Linda, tolong di-share Pak Amri ya. Gimana Bapak tadi? Maaf. Oh, Mbak Linda nggak dengar. Kasih akses apa share screen ke Pak Ah, Amri. Oh, ah, baik Bapak. Pak Amri, tolong dikasih akses untuk